Siapa tidak kenal Wali Songo? Mereka adalah para penyebar awal agama Islam di Jawa pada abad ke-14. Berkat merekalah Islam kini menjadi agama utama di Jawa, dan berkat para Wali Songo jugalah kesultanan-kesultanan besar di Jawa muncul. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena strategi dakwah masing-masing mereka yang walaupun berbeda-beda selalu dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9 atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa sanga berasal dari kata tanah yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebutkan kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Sementara itu, pendapat lain ialah wali memiliki arti wakil, sementara songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa yang berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka karena mereka keturunan ningrat. 9 wali itu tinggal di beberapa daerah penting di sekitar pantai utara Jawa. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo amat bervariasi, tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Sebagian besar dari para penyebar Islam ini beradaptasi dengan luwes agar penyampaian Islamnya diterima masyarakat. Penamaan Wali Songo seringkali dilekatkan dengan wilayah dakwahnya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak mengenal nama asli dari masing-masing wali. Kesembilan nama Wali Songo adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sambolo, sekarang desa Laren di Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan, yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Ia juga membangun masjid dan pesantren untuk membantu mengajarkan Islam. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Wilayah dakwanya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian, ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shadiq. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Sunan Giri merupakan anak dari bangsawan penguasa Blambangan. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Di antara semua wali, Sunan Gunung Jati memiliki kekuatan politik yang paling besar. Ia membantu Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak, lalu sendirinya mendirikan Kesultanan Cirebon, dan bersama Demak membantu mendirikan Kesultanan Banten setelah mengalahkan kerajaan Pajajaran dengan meletakkan anaknya Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama Banten. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban.
Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Strategi dakwah Sunan Kalijaga amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimosodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said, mewarisi darah seni ayahnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Ia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Maktum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel. Julukan Sunan Bonang berasal dari sebuah nama desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang berdakwah di wilayah Kediri, dikenal amat pandai dengan ilmu fikih, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain-lain. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin, merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Wilayah dakwahnya berada di Pacitan, Lamongan. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Pacitan, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tandu. Itulah para wali Songo, penyebar awal agama Islam di Jawa. Masing-masing wali memiliki makamnya sendiri yang dapat kalian kunjungi di daerah mereka masing-masing. Tertarik untuk melakukan wisata Wali Songo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, serta jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.